Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di live study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, berbicaralah kepada masing-masing kami butuh hikmat-Mu, pewahyuan-Mu yang datang dalam hidup kami. Isi hati-Mu biar ditumpahkan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku, kita akan melanjutkan pembahasan kita di Injil Lukas ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas dari Injil Lukas pasal yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Lukas 14 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Kita akan lihat di bagian pertama ini ayat 1 sampai 6, again lagi penyembuhan pada hari Sabat. Yesus sering menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, saya akan bacakan terlebih dahulu. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Perhatikan, Yesus mau datang loh ke pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Yesus nggak alergi dengan siapapun. Yesus tetap bisa duduk semeja makan. Ya. Nah, semua yang hadir di sana ya mengamat-ngamati dia dengan seksama. Ingat, Farisi itu nama sebuah golongan. Tidak semua Farisi anti Tuhan Yesus. Tetapi mayoritas orang Farisi memang anti Tuhan Yesus ya. Nah, ini harus kita pahami nih. Nikodemus itu juga golongan Farisi saudara, tapi dia nggak anti sama Tuhan Yesus. Jadi tidak 100% orang Farisi membenci Tuhan Yesus, tapi banyak di antara mereka. Nah, jadi yang menjamu Tuhan Yesus ini mungkin bukan orang yang anti sama Tuhan Yesus. Tetapi pasti teman-teman dia sesama Farisi banyak yang anti sama Yesus. Makanya diperhatiin, diamatin, dipelototin. Nah, tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air, berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Ya, Yesus masih ngomong dulu loh. Yesus nggak sembuhin langsung. Ini bagian dari etika yang luar biasa menurut saya ya. Yesus kasih tahu dulu, boleh nggak nih? Nah, mereka itu diam semuanya. Nggak ada tuh yang berani ngomong, nggak ada yang menentang, diam aja semua. Mereka diam antara dua saudara ya. Antara dua, yang pertama ingin menjebak Yesus. Yang kedua ya memang bingung juga. Sebab orang Israel kalau pada hari Sabat itu ngapain pun tidak mau. Bahkan kalau saudara tuh ke Israel di lift-lift itu, kalau pada hari Sabat liftnya diset untuk berhenti di setiap lantai karena memencet lift pun dianggap tidak boleh ya. Jadi memang cukup ekstrim dan pengamalan akan firman-Nya sangat harafiah kalau orang-orang Yahudi. Nah, mereka itu diam semuanya. Lalu Yesus memegang tangan orang itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Nah, Yesus sudah bertanya, nggak ada yang bilang nggak boleh atau apa. Ya sudah, pokoknya etikanya Tuhan sudah jalankan. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperoksok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Nah, di sini kita lihat Yesus tahu dari sekian banyak orang yang dari tadi udah diamat-amati. Kita aja kalau ada orang yang pelototin kita terusin, kita berasa pasti. Dan ini ada banyak orang yang dari tadi ngeliatin, seperti mencari-cari kesalahan Yesus. Yesus tahu, makanya dia bilang, kalau kamu punya anak atau punya lembu, terperoksok ke dalam sumur, terus karena hari Sabat diam. Pengamalan hukum tidak bisa seharafiah itu, saudara. Hukum diberikan itu sebenarnya untuk kita memahami nafasnya, esensinya. Kalau bangsa Israel pada saat itu, bangsa budak, diperbudak oleh Mesir, saudara ya. Diperbudak oleh Mesir, Tuhan bawa keluar. Kepandaiannya gak cerdas, mentalnya mental budak. Ya Tuhan kasih arahan-arahan seperti kepada anak kecil. Tetapi kalau kita terus bertumbuh, kita harus tahu nafas dari hukum itu. Kenapa sampai Tuhan bilang
Ingat dan kuduskan hari Sabat. Nafasnya tuh apa? Nah, ini yang menjadi persoalan. Makanya Yesus kasih perumpamaan itu dan mereka tidak sanggup membantahnya, saudara. Ya masa kalau anak kita nyemplung ke sumur, oh Sabat bodo amat. Besok ya nak ya, tunggu Sabat udah selesai. Buset dah. Kan gak mungkin begitu, saudara ya. Nah, di sini apa yang bisa kita belajar, saudara? Belas kasihan. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Salah satu karakteristik hati Tuhan dan pelayanan Tuhan adalah belas kasihan. Belas kasihan itu salah satu yang penting, saudara ya. Jadi belas kasihan itu lebih penting. Bahkan ada ayat belas kasihan lebih penting daripada korban persembahan. Ya, saudara kalau mau punya hatinya Tuhan, punyalah belas kasihan. Hanya orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri baru bisa punya belas kasihan. Kalau seseorang hidup untuk dirinya sendiri, dalam egoismenya akan sulit untuk punya yang namanya belas kasihan, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ayat 7-15 ini masalah undang-mengundang, saudara. Coba kita lihat dulu ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Nah, stop dulu ya. Saudara, sebenarnya semua manusia senang dihormati. Ya, siapa sih yang gak senang dan bangga apabila menerima sebuah penghormatan atau dihormati? Bohong kalau orang berkata, saya biasa aja tuh. Enggak, itu bohong, saudara. Semua orang senang dihormati. Kalau saudara bertemu orang yang sudah terhormat terus bilang, biasa aja, malah sekarang jadi menghindari sorotan dan lain sebagainya, itu karena dia sudah terhormat. Waktu dia belum terhormat, dia pasti juga mau terhormat. Ya, makanya kan saya kadang-kadang suka baca ya, ada wartawan-wartawan yang bilang, itu si artis ini, artis itu, kalau belum terkenal kita dicari-cari. Kalau udah terkenal, dia menghindar-hindar dari kita. Udah lihat ya. Itulah paradoks kehidupan, saudara ya. Memang kalau belum terkenal, kalau perlu bikin sensasi, bikin heboh, supaya diberitakan oleh banyak wartawan, oleh banyak media, dan lain sebagainya. Tapi kalau udah ngetop, hilang-hilang terus. Saya juga butuh privacy. Ini itu. Tidak salah seseorang memang perlu privacy dan lain sebagainya. Tetapi yang saya mau katakan di sini, saudaraku ya, adalah kita akui natur manusia, natur daging kita seneng, kita bangga kalau dihormati. Kita mau mendapatkan sanjungan, kita mau mendapatkan pujian. Kita mau menjadi orang yang terpandang. Sekarang persoalannya adalah ya, bagaimana kita memanage itu. Kalau kita nggak tahu kebenaran, kita akan hanyut di dalam itu semua. Nah, kenapa orang itu senang dihormati? Seseorang yang terhormat pasti menerima hak istimewa atau perlakuan khusus. Itu sudah pasti. Makanya kalau datang ke satu acara, kalau orang terhormat, mungkin yang lain antri. Kalau ini langsung VIP duduk paling depan. Siapa yang nggak mau diperlakukan seperti itu, saudara? Ya, makanya di sini tapi Yesus bilang bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat kehormatan. Ya memang begitu. Secara naluri ya orang ingin dihormati karena ada privilege itu. Ada hak istimewa itu kalau sudah mendapatkan penghormatan. Nah, maka Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, kata Tuhan Yesus, pergilah dulu ke tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
Sahabat, silakan duduk di depan dan dengan demikian engkau menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Yang pertama, ada dua hal sederhana yang saya catat. Yang pertama, tidak mencari kehormatan. Ya. Jadi dalam kasus yang pertama, orang ini datang, dia pede, dia duduk langsung di tempat VVIP. Wah, bukan VIP lagi, VVIP. Very very important person. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan kepedean, kamu main duduk di situ, nanti nggak taunya dia sudah ngundang yang lebih terhormat lagi dan kamu disuruh pindah. Itu menyakitkan, itu memalukan. Mendingan datang duduk dulu di belakang di tempat yang rendah. Barangkali nanti si tuannya atau yang punya acara, hei sahabat duduk depan dong, itu baru keren. Nah makanya tidak mencari kehormatan. Saudara, kalau kita lihat apa yang Tuhan ajarkan ini, selalu saya katakan, kehormatan yang datang sendiri dalam hidup kita itu tidak menjadi masalah. Tetapi kehormatan yang dicari dan diingini selalu menimbulkan petaka. Saya ulangi lagi, ini penting. Kehormatan yang datang dengan sendirinya karena kualitas hidup kita, karena kecakapan kita, ya. Yang penting itu datang sendiri dalam hidup kita. Itu tidak menjadi masalah, saudara. Tapi kalau kehormatan itu dicari dan diingini, cari hormat terus, diingini, tujuan hidupnya cuma untuk supaya aku dihormati. Itu bukan saja menjadi masalah, itu menjadi petaka dalam hidup kita satu saat nanti. Ya. Makanya selalu saya berkata, menerima pujian gak masalah. Tapi kalau kita mencari pujian, itu petaka, itu bermasalah. Sama, saya pun demikian. Saya khotbah, kalau habis khotbah ada orang yang berkata, Pak terima kasih saya diberkati. Saya seneng gak? Pasti seneng, gak mungkin tidak seneng. Masa ada orang bilang, Pastor terima kasih saya diberkati. Ya, lah ngapain khotbah kalau nggak mau supaya orang diberkati? Saya pasti senang. Tapi kalau tujuan saya menuliskan khotbah, mempersiapkan khotbah dengan tujuan supaya saya menerima pujian, ini jadi rusak. Sebab saya sudah tidak bisa lagi mencari isi hati Tuhan, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan, tapi nanti yang ada adalah saya hanya gimana saya mempesona orang. Wah, ini kan bahaya, saudara. Jadi ingat, kehormatan, pujian yang datang sendiri nggak masalah, tapi kalau dicari itu petaka. Itu akan jadi petaka, saudara ya. Nah, hal yang kedua ya, jangan merasa diri lebih superior daripada orang lain. Nah, ini penting ya. Kalau begitu datang, aku duduk paling depan dong. Aku kan pantas duduk paling depan. Ini namanya merasa superior daripada orang lain. Inilah yang disebut dengan sindrom narsistik. Nah, ini bahaya, saudara. Saudara, orang yang merasa superior, lebih hebat, lebih benar, ya, lebih cakap daripada orang lain, itu adalah orang-orang yang sombong. Dan ingat, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingat, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya saya tidak setuju ya, kalau zaman sekarang kan sistem ranking sudah dihapuskan kalau di sekolah. Itu baik, saudara. Sebab kalau zaman dulu ya, zaman saya sekolah aja, ranking itu satu hal yang dibeberkan. Jadi dari kecil kita dipaksa untuk berkompetisi. Belum lagi nanti mamanya si A sama mamanya si B. Ya. Ini kalau ini mama-mama saling kenal, makin kenal, justru dia akan tanpa sadar menjadikan anaknya kuda pacuan, saudara, kuda aduan. Sampai kadang-kadang tanpa sadar ya, ini yang dibela sebenarnya gengsi. Anak gue boleh kalah sama siapapun, tapi jangan kalah sama anak temen gue. Ya ini kan saya kenal, malu dong kalau sampai kalah. Ini yang gak benar, saudara. Harusnya setiap orang itu tujuan hidupnya bukan untuk berkompetisi dengan si A, si B, dan si C. Tujuan hidup kita menemukan kapasitas maksimal yang ada dalam diri kita.
sesuai yang Tuhan inginkan. Itu tujuan hidup kita. Catat, tujuan hidup kita menemukan kapasitas maksimal sesuai yang Tuhan inginkan. Tujuan hidup saudara tidak pernah untuk mengalahkan si A, si B, si C, si D. Saya pelayanan untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tidak pernah boleh tujuan pelayanan saya lebih hebat dari pendeta Anu. Gereja saya harus lebih hebat dari gereja itu. Enggak, itu bukan tujuan pelayanan, saudara. Itu spirit menyesatkan. Spirit kompetisi yang menyesatkan. Yang dicari adalah ambisi manusia. Nah, orang yang terus mengejar itu dan berhasil menaklukkannya sudah pasti akan merasa lebih superior daripada orang lain. Ini gue yang paling benar, ini gue penerima pewahyuan. Bahkan ada orang-orang yang mengklaim dirinya agen tunggal kebenaran. Agen tunggalnya Tuhan, ini kan bahaya, saudara. Sehingga dia anggap hanya pewahyuan untuk dirinya sendiri yang paling benar. Kalau yang orang lain itu salah. Saudara, Tuhan gak pernah mewahyukan segala sesuatu untuk satu orang. Makanya Alkitab tidak ditulis oleh satu orang. Alkitab ditulis oleh 40 penulis yang berbeda. Karena pewahyuan memang gak bisa dimonopoli oleh satu orang. Dengan kita tidak memiliki sindrom narsistik ini, kita belajar rendah hati. Kita gak merasa lebih superior dari orang. Itu yang saya belajar dalam konteks saya sebagai pelayan Tuhan. Saya selalu mau mendengarkan orang lain sebab saya tahu bahwa ada hal-hal yang Tuhan titipkan pewahyuan ke orang lain di mana saya bisa belajar. Saya tahu Tuhan titipkan sesuatu untuk saya, tapi gak mungkin Tuhan titipkan semuanya untuk saya. Tuhan juga titipkan untuk sahabat-sahabat saya, untuk Pastor Ruli, Pastor Rubin Ong, Pastor Jonathan Patiasina, dan lain sebagainya. Dan saya harus belajar dari mereka juga. Sebab saya percaya Tuhan juga bicara dalam hidup mereka yang berbeda dengan apa yang saya dapatkan. Nah, di situ kita belajar saling merendahkan hati, merendahkan diri, saudara ya. Nah, ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan menentang orang congkak, orang yang narsistik, yang suka menempatkan dirinya di atas orang lain. Tunggu waktunya Tuhan yang rendahkan. Tetapi kalau kita mau ikut teladan Tuhan Yesus gak rendah diri. Selalu saya katakan, Tuhan Yesus merendahkan diri. Dalam kesetaraannya dengan Allah, ia tidak menganggap sebuah milik yang harus dipertahankan, tetapi ia merendahkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Dia tahu siapa dirinya dalam kesetaraan dengan Allah, tetapi dia memutuskan untuk merendahkan diri. Apa yang bisa kita belajar? Katakan, saudara sekarang hebat, saudara bisnismen ulung. Katakan begitu ya. Atau saudara seorang dokter yang sangat hebat, insinyur yang sangat hebat, pengacara yang sangat hebat, profesional yang sangat hebat, atau pendeta yang sangat hebat. Tetapi mari, sekalipun dunia di sana sudah mengeluh-elukan kita karena prestasi-prestasi kita, tapi belajar seperti apa yang kata Tuhan Yesus bilang, merendahkan diri, jangan narsistik, tetap mau dengar orang lain, tetap mau belajar dari orang lain, tetap tidak merasa superior daripada orang lain, dan Tuhan akan meninggikan saudara pada waktunya. Itu yang saya percaya. Saudara gak perlu cari, Tuhan akan terus mengangkat saudara semakin tinggi. Tapi kalau kita mulai menjadi sombong, ya, ketika kita mulai diakui banyak orang, kita semakin merasa I am the one, I am the best. Tunggu waktunya Tuhan banting saudara sampai hancur berkeping-keping. Jangan sombong ya. Kita harus belajar merendahkan diri. Ayat 12 sekarang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, ya. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapatkan balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta.
Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang benar. Ayat 15 terakhir, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Saudara, singkat saja, ayat ini bukan berarti saudara nggak boleh undang teman lagi ya. Ulang tahun nggak boleh undang teman. Ini kata Tuhan Yesus bilang nggak boleh ngundang teman. Enggak, saudara ya. Di sini bukannya nggak boleh undang saudara kita, kakak adik. Enggak, moleskan, jangan diundang lagi. Bukan itu maksudnya ya. Itu kan jangan mengartikan ayat secara harafiah, secara sempit. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan. Yang pertama, jangan memandang muka. Ya. Jangan memandang muka. Nanti dalam kitab Yakobus kita akan belajar lagi. Itu satu perikop khusus jangan memandang muka. Artinya apa? Kita hargai setiap jiwa itu nilainya darah Kristus. Jangan hargai dia karena dia punya kedudukan, punya harta banyak, punya fasilitas, dan lain sebagainya. Saya sebagai gembala jemaat, saya harus melihat semua domba yang Tuhan percayakan adalah sama. Semua adalah domba Tuhan, nilainya adalah darah Kristus. Mereka semua ditebus dengan darah yang mahal oleh Tuhan Yesus, saudara ya. Dan yang kedua yang kita pelajari di sini, yuk punya hati untuk orang kecil. Ya, punya hati, punya belas kasihan, belas kasihan, punya hati. Jangan memandang muka dan punya hati untuk orang kecil. Seringkali kita hanya punya hati untuk orang-orang yang kita anggap berguna atau mendatangkan keuntungan dalam hidup kita. Bagaimana dengan kaum marginal? Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin hanya merugikan dalam hidup kita, dalam tanda petik ya. Sebenarnya saudaraku, ketika kita memperhatikan orang-orang kecil, tidak ada yang dirugikan, saudara. Kenapa? Sebab itu memang bukan milik kita kok. Kita hanya bendaharanya Tuhan. Kalau Tuhan gerakan saudara, bantu ini, kasih ini, itu hak Tuhan. Sebab itu punyanya Tuhan. Kita pengelola, kita gak punya hak atas itu semua. Dan di sini kita harus mengolah batin kita. Kita harus mengolah batin kita. Kita harus belajar, saudara, untuk kita tidak membeda-bedakan orang berdasarkan penampilan lahiriah, berdasarkan faktor eksternal. Tuhan menerima kita tanpa syarat. Kita juga harus bisa memandang semua orang tanpa syarat, seperti Tuhan memandang. Makanya kita harus bergumul, Tuhan berikan aku matamu, berikan aku hatimu. Kalau kita punya matanya Tuhan, baru kita bisa memandang tuaian yang ada di sekeliling kita. Yuk belajar punya hati untuk orang-orang kecil. Ya, kalau ada orang-orang kecil di sekitar kita, itu bukan kebetulan. Tuhan tempatkan mereka di sekeliling kita. Itu sebabnya bergumullah supaya kita punya hatinya Tuhan. Nah, ayat yang ke-15 ya. Ini langsung Tuhan sambungkan dengan undangan kerajaan Allah ya. Itulah yang ada dalam pembahasan kita di Matius 22 ayat 10. Saudara bisa lihat lagi ke belakang apa yang sudah kita bahas di Injil Matius 22 ayat yang ke-10 ya. Saya berdoa kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita boleh menjadi orang-orang yang rendah hati dan yang memiliki belas kasihan seperti Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk isi hati Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudaraku, jangan lupa follow dan subscribe Instagram Lifehouse Community, YouTube channel Lifehouse Music dan Lifehouse Community. Saya percaya saudara akan diberkati, dan ibadah raya kita ada di Jalan Panjang, Kafling 17, Wang Plaza. Kalau di Google Map itu ada Wang Plaza ya. Lantai 2, ibadah kita jam 9 dan jam 11 siang. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa minggu depan di live study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you all.